Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa yang menjulang, hidup masyarakat dengan sederhana. Desa itu tenang. Suasana paginya dihiasi kokok ayam, aroma kayu bakar dari dapur, dan suara anak-anak berlarian menuju surau untuk mengaji. Warga hidup rukun, saling membantu ketika ada hajatan, panen, atau bahkan sekadar memperbaiki rumah tetangga yang roboh diterpa angin. Kehidupan mereka sederhana, namun hangat. Di tengah desa itu berdirilah sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar kayu. Rumah itu milik seorang lelaki parubaya yang dikenal dengan sebutan Pak Haji. Ia pernah menunaikan ibadah haji beberapa tahun sebelumnya, dan semenjak itu namanya disematkan dengan panggilan kehormatan. Setiap orang yang menyebutnya akan menambahkan kata Haji di depan namanya. Pak Haji dikenal pandai berbisnis. Ia punya sawah luas dan beberapa petak kebun yang hasilnya dijual ke pasar kota. Dari hasil usahanya, ia mampu membangun rumah besar yang berbeda mencolok dibanding rumah-rumah kayu sederhana milik tetangga. Ia sering tampak memakai baju koko putih bersih, sarung mahal bermotif indah, dan peci hitam rapi. Dari luar, ia tampak terhormat dan disegani. Namun, tidak semua orang benar-benar mengenalnya. Banyak warga yang hanya melihat sisi luar kehidupannya. Mereka berkata, Pak Haji itu orang berhasil, sudah ke Mekah, pasti orang saleh. Bagi sebagian orang desa, menunaikan haji adalah tanda kesempurnaan iman. Maka siapapun yang sudah berhaji, langsung dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Namun ada juga bisik-bisik kecil di antara warga. Mereka yang pernah bersinggungan langsung dengan Pak Haji tahu bahwa sikapnya tidak selalu sebaik penampilannya. Terkadang ia bicara dengan nada tinggi, terkadang ia menolak menolong tetangga yang sedang kesusahan. Meski begitu, kebanyakan warga memilih diam. Rasa segan karena gelar Haji membuat mereka enggan bersuara lantang. Hari-hari berjalan dengan damai. Desa itu tetap hidup dengan kesederhanaannya. Meski di satu sudutnya ada rumah besar dengan pemilik yang dihormati sekaligus disegani. Tak ada yang menyangka bahwa suatu hari kelak, nama Pak Haji akan jadi buah bibir seluruh desa, bukan karena kejayaannya, melainkan karena peristiwa aneh dan mengerikan yang menyertai kepergiannya. Waktu terus berjalan. Semakin lama, warga desa mulai melihat sisi lain dari Pak Haji. Meski ia dihormati karena pernah menunaikan ibadah haji, ternyata tidak semua perilakunya mencerminkan teladan. Tetangga dekat seringkali menjadi saksi. Suatu hari, seorang pemuda datang ke rumah Pak Haji untuk meminjam cangkul. Tanah di sawahnya harus segera diolah, sementara alatnya rusak. Dengan sopan ia berkata, Pak Haji, bolehkah saya meminjam cangkul sebentar? Besok akan saya kembalikan. Namun yang didapat hanyalah bentakan kasar. Apa kau kira aku orang peminjaman barang? Beli saja sendiri kalau butuh. Pemuda itu pulang dengan wajah merah, menahan malu di depan orang lain. Bukan sekali dua kali hal itu terjadi. Ada ibu-ibu yang datang meminta beras karena anak-anaknya kelaparan. Bukannya membantu, Pak Haji justru menegur dengan kata-kata menusuk. Kalian ini malas bekerja, maunya meminta terus. Pergi sana, jangan ganggu aku. Tangis ibu itu hanya jadi tontonan. Warga yang melihat hanya bisa mengelus dada, tidak berani menegur. Bahkan terhadap keluarganya sendiri, sikap Pak Haji seringkali keras. Anaknya yang masih remaja pernah ditegur dengan teriakan keras hanya karena telat menutup pintu. Suaranya menggema hingga terdengar tetangga. Orang-orang saling berpandangan, dalam hati berkata, beginikah seharusnya seorang haji bersikap? Yang lebih membuat warga heran adalah kebiasaannya merendahkan orang lain. Jika ada orang miskin lewat di depan rumahnya, ia berkata dengan nada tinggi, lihat, orang-orang ini hidupnya hanya bisa meminta belas kasihan. Untung aku tidak seperti mereka. Kata-kata itu menusuk, membuat orang kecil merasa semakin hina. Suatu ketika, seorang ustadz muda dari desa tetangga datang untuk mengajaknya aktif di surau. Dengan ramah ustadz itu berkata, Pak Haji, alangkah baiknya jika Bapak bisa menjadi contoh bagi warga. Kehadiran Bapak di surau bisa memotivasi anak-anak. Namun jawaban yang keluar sungguh mengejutkan. Aku sudah ke tanah suci.
Dosaku sudah dihapus. Tidak perlu repot-repot lagi. Biarkan saja yang lain rajin ke masjid. Aku sudah lebih dulu selamat. Perkataan itu membuat Ustadz muda terdiam. Hatinya pedih mendengarnya. Warga yang mendengar kabar itu pun gemetar. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menginjakan kaki di tanah suci berkata seperti itu? Pelan-pelan, rasa hormat warga mulai berubah menjadi kecurigaan. Mereka tetap menyapanya dengan panggilan, Pak Haji. Tapi di balik senyum ada bisik-bisik. Hatinya sombong. Mungkin Allah punya cara menegur. Mereka tidak tahu bahwa teguran itu benar-benar akan datang. Dan ketika saatnya tiba, seluruh desa akan menyaksikan bagaimana bumi menolak jasad seseorang yang merasa dirinya paling suci. Hari-hari di desa terus bergulir. Namun sikap Pak Haji semakin sering menjadi pembicaraan. Di balik rumah besarnya yang tampak megah, ada tetangga-tetangga yang menyimpan luka batin akibat perlakuannya. Suatu siang, seorang ibu tua yang tinggal di dekat sawah datang mengetuk pintu rumah Pak Haji. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya kurus. Pakaiannya sederhana dengan kain jarik yang sudah lusuh. Dengan suara lirih ia berkata, Pak Haji, maaf mengganggu. Saya sudah tidak punya beras. Cucu saya kelaparan. Bisakah Bapak memberi sedikit bantuan? Alih-alih tergerak hatinya, Pak Haji malah menatap tajam. Apa kau kira aku ini lumbung padi? Pergi sana. Jangan biasakan anak cucumu meminta-minta. Kalau mau makan, bekerja. Bentakan itu membuat ibu tua itu menangis terseduh-seduh di depan pintu. Ia pulang dengan langkah gontai. Air mata membasahi pipi, sambil mengadukan kepedihan hatinya kepada Allah. Peristiwa itu menjadi buah bibir warga. Banyak yang prihatin, namun mereka hanya bisa berbisik. Sungguh tega, seorang haji berkata begitu pada orang tua. Tak hanya itu, para ulama desa pun pernah berusaha menasihati. Suatu malam, Pak Ustadz Karim datang bersilaturahmi. Dengan lembut ia berkata, Pak Haji, mohon maaf, kami ingin Bapak lebih sering ke surau. Kehadiran Bapak bisa menjadi teladan. Dunia ini sementara, amal salehlah yang akan menolong kita di akhirat. Namun, Pak Haji malah tertawa kecil penuh kesombongan. Ustadz, aku sudah berhaji. Dosaku sudah dicuci bersih di tanah suci. Tidak usah ajari aku lagi soal amal. Kata-katanya terdengar ringan, tapi menusuk telinga orang-orang yang mendengarnya. Sejak saat itu, semakin banyak hati yang terluka. Orang miskin merasa diremehkan. Para alim merasa disepelekan. Warga hanya bisa mengadu kepada Allah. Malam demi malam, doa-doa terpanjat. Seorang ibu tua di ujung desa bahkan setiap malam tahajud berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran MU. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati manusia. Berikanlah teguran agar hamba MU kembali ke jalan yang benar. Doa-doa itu seakan menggantung di langit, menunggu waktu untuk dijawab. Sebab di mata manusia, Pak Haji tampak berjaya. Tapi di mata Allah, tidak ada kesombongan yang bisa disembunyikan. Hari-hari kelam mulai mendekat, meski tidak ada yang menyadarinya. Warga hanya menunggu dengan sabar, hingga pada suatu hari, kabar mengejutkan mengguncang desa. Pak Haji jatuh sakit mendadak. Hari itu, langit desa mendung sejak pagi. Angin bertiup pelan membawa hawa dingin dari pegunungan. Warga beraktivitas seperti biasa. Sebagian pergi ke sawah, sebagian ke pasar. Namun di rumah besar bercat putih itu, suasana tidak seperti biasanya. Pintu yang biasanya tertutup rapat kini terbuka. Beberapa orang keluar masuk dengan wajah cemas. Pak Haji, lelaki yang selama ini disegani sekaligus dibicarakan warga, jatuh sakit mendadak. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Semalam ia masih tampak sehat, bahkan sempat duduk di teras rumahnya. Namun pagi itu, tubuhnya tiba-tiba melemah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Orang-orang yang menengok melihat bagaimana wajahnya tampak gelisah. Mata yang biasanya tajam kini bergerak liar, seakan ketakutan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bibirnya gemetar, sesekali berteriak pelan. Jangan dekat, jangan sentuh aku. Ucapan itu membuat bulu kuduk orang-orang meremang.
Keluarga panik. Mereka memanggil tabib desa untuk memeriksa. Namun tabib hanya bisa menggeleng. Ini bukan sakit biasa. Tubuhnya lemah. Tapi yang lebih berat adalah beban di hatinya. Kata-kata itu membuat suasana semakin hening. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar cepat. Pak Haji sakit keras. Begitulah bisik-bisik yang terdengar dari warung kopi hingga sawah. Warga berdatangan ke rumahnya, sebagian karena rasa hormat, sebagian karena penasaran. Menjelang sore, tubuhnya semakin melemah. Suara tangis keluarga terdengar dari dalam rumah. Orang-orang mulai menunggu di luar pagar, menanti kabar. Hingga akhirnya, suara keras takbir terdengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Haji wafat. Sejenak, desa itu hening. Orang-orang saling berpandangan. Beberapa ada yang berkata lirih. Akhirnya, Allah memanggilnya juga. Ada yang menangis, ada pula yang menggeleng, mengingat kembali sikap-sikap kasarnya semasa hidup. Jenazah pun mulai dipersiapkan. Para tetangga masuk membantu. Sebagian mempersiapkan air untuk memandikan. Sebagian lain menyiapkan kain kafan. Dari luar, terdengar sayup-sayup suara anak-anak membaca tahlil. Suasana berduka perlahan menyelimuti seluruh desa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan jenazah ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Peristiwa aneh dan tak masuk akal menanti di depan mata, membuat seluruh warga gemetar ketakutan. Setelah kabar wafatnya Pak Haji mengguncang desa, para warga segera bergotong royong. Seperti tradisi yang sudah turun-temurun, siapapun yang meninggal akan dimuliakan. Kaum lelaki mulai menggali liang lahat di pemakaman desa, sementara kaum perempuan menyiapkan makanan untuk para tamu takziah. Dari luar, tampak seolah semua berjalan sebagaimana biasanya. Namun, di dalam rumah Pak Haji, hal-hal janggal mulai terasa. Saat jenazah dimandikan, pengurus jenazah terkejut. Tubuh Pak Haji terasa begitu kaku, tidak seperti jenazah pada umumnya. Biasanya, tubuh orang yang wafat masih bisa digerakkan dengan lembut. Namun kali ini, tangan dan kaki Pak Haji seakan membatu. Para pengurus berusaha pelan-pelan meluruskan tangannya, tapi butuh tenaga ekstra. Subhanallah, kenapa keras sekali? Bisik seorang pengurus sambil menoleh pada rekannya. Yang lain hanya menggeleng, wajahnya penuh tanya. Setelah dimandikan, jenazah dikafani dengan kain putih bersih. Kain itu tampak rapat, namun ada yang aneh. Tubuhnya terasa jauh lebih berat dari seharusnya. 4 orang lelaki mengangkatnya ke keranda bambu, namun mereka terengah-engah. Berat sekali. Seperti mengangkat batu besar, keluh salah satunya. Keranda itu lalu diletakkan di ruang tamu untuk menunggu waktu salat jenazah. Warga berdatangan, memenuhi ruangan. Imam desa maju ke depan, memimpin doa. Suara takbir berkumandang, orang-orang menunduk khusyuk. Namun di sela doa, beberapa warga berbisik. Kenapa kerandanya berat sekali ya? Baru kali ini saya lihat seperti ini. Setelah salat jenazah, saatnya keranda diangkat menuju pemakaman. 4 lelaki kuat bersiap mengangkat. Namun langkah mereka goyah. Keranda seolah menekan tubuh mereka ke tanah. Keringat bercucuran. Wajah mereka memerah. Ya Allah, kenapa tidak bisa diangkat? Keluh salah seorang sambil terengah-engah. Warga lain segera membantu. 6 orang ikut mengangkat. Namun hasilnya tetap sama. Keranda itu terasa semakin berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang tak tertanggungkan. Beberapa kali keranda miring, hampir jatuh. Warga yang melihat mulai gelisah. Ini tanda apa? Bisik seorang ibu di pojok ruangan. Jasadnya ditolak bumi, kah? Suasana berduka perlahan berubah menjadi ketegangan. Banyak orang mulai saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Sebab baru kali ini mereka menyaksikan jenazah begitu sulit untuk diproses. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Dan itu baru permulaan. Peristiwa yang lebih mencengangkan menanti saat keranda dibawa ke tanah pemakaman. Rombongan pengantar jenazah bergerak perlahan menuju pemakaman desa. Jalan tanah yang biasanya mudah dilalui, kali ini terasa sangat berat bagi para pengusung keranda.
6 orang lelaki yang mengangkat keranda tampak terhuyung-huyung. Keringat mengucur deras dari wajah mereka meski matahari sore hanya bersinar redup di balik mendung. Subhanallah, berat sekali, keluh salah seorang pengusung sambil menggertakkan giginya. Yang lain menimpali. Rasanya seperti mengangkat batu gunung. Warga yang ikut mengiringi mulai berbisik-bisik. Anak-anak kecil memegangi tangan ibu mereka dengan wajah takut. Ada yang berujar pelan, "Jangan-jangan ini tanda azab." Setiap beberapa langkah, keranda itu oleng. 2 kali jatuh ke tanah, membuat warga terpekik. Kain kafan putih yang membungkus jenazah tampak sedikit tersingkap, menambah suasana mencekam. Para pengusung segera membetulkannya, namun tenaga mereka semakin terkuras. Sesampainya di pemakaman, suasana justru semakin aneh. Tanah liang lahat yang sudah digali tampak basah dan berlumpur, meski hujan tak turun sejak pagi. "Kenapa bisa becek begini?" tanya seorang penggali kubur dengan dahi berkerut. Ketika keranda didekatkan ke tepi liang, tiba-tiba tanah di sekitarnya longsor, menutup sebagian lubang. Warga terkejut, sebagian mundur dengan wajah pucat. Para penggali berusaha memperbaiki, tapi tanah terus saja merosot, seolah menolak dibuka. Imam desa yang berdiri di sisi liang mencoba menenangkan, membaca istighfar berulang kali. Namun kejadian aneh belum berhenti. Saat keranda hendak diturunkan, tubuh para pengusung terasa semakin berat. Keranda itu bergetar, seperti ada sesuatu dari dalam yang menolak. "Kenapa tidak bisa masuk?" seru salah seorang pengusung dengan suara putus asa. 4 orang tambahan ikut membantu, tapi tetap saja sulit. Tubuh jenazah seakan menolak disentuh tanah. Warga mulai panik. Beberapa perempuan menutup wajah dengan kain, menangis lirih. Seorang bapak tua berbisik, "Inilah teguran Allah. Gelar haji tidak menjamin. Kalau hidupnya sombong, bumi pun tak sudi menerima." Suasana pemakaman berubah tegang. Yang semula hanya duka kini berganti rasa takut. Semua orang sadar, ada pesan besar di balik kejadian ini. Namun puncaknya belum selesai. Sebab setelah itu, tanah benar-benar menolak menerima jasad sang haji. Keranda diletakkan kembali di atas tanah karena para pengusung sudah kehabisan tenaga. Nafas mereka terengah-engah, wajah memerah, baju basah oleh keringat. Suasana pemakaman hening, hanya terdengar desahan nafas berat dan tangis lirih dari kerumunan warga. Seorang bapak tua maju, mencoba menenangkan keadaan. "Ayo, kita istighfar sama-sama. Mungkin ada dosa yang belum terampuni. Semoga Allah mudahkan." Suara istighfar pun bergema dari bibir puluhan orang. Namun, meski doa mengalun, keanehan tak juga reda. Ketika keranda kembali diangkat untuk diturunkan, tanah di liang lahat tiba-tiba menggembung, seperti ada dorongan dari dalam bumi. Para penggali terkejut, cangkul mereka terlepas dari tangan. Seorang pemuda berbisik ketakutan. "Tanahnya hidup, ini seperti menolak." Keranda mulai digerakkan turun, namun anehnya, tali pengikat yang biasanya memudahkan proses itu mendadak kendor, membuat keranda miring dan hampir terjatuh. Warga menjerit, sebagian mundur sambil menutup wajah. "Astagfirullah!" teriak seseorang keras. 2 kali dicoba, 2 kali pula keranda tak bisa masuk ke liang lahat. Bahkan, di upaya ketiga, keranda itu bergetar hebat. Para pengusung melepaskan genggaman mereka karena takut, hingga keranda hampir jatuh menimpa tanah. Namun anehnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya melayang sesaat sebelum benar-benar menyentuh tanah. Warga makin panik. Seorang ibu jatuh pingsan. Anak-anak kecil menangis ketakutan. Beberapa orang muda berlari menjauh dari pemakaman, tak berani menyaksikan lagi. Imam desa akhirnya bersuara lantang, dengan wajah serius. "Inilah tanda peringatan. Jangan kira gelar haji sudah menjamin. Allah lebih tahu isi hati manusia. Jika hidup dipenuhi kesombongan, jangan heran bila bumi pun menolak jasadnya." Kata-kata itu menggema di tengah pemakaman. Warga yang mendengarnya merinding, sebagian menunduk, merasa tertampar oleh kenyataan pahit. Malam pun mulai turun, awan gelap menyelimuti langit. Angin berhembus kencang,
membuat ranting-ranting pohon bergoyang. Semua orang tahu, pemakaman ini tidak lagi berjalan seperti biasanya. Dan mereka sadar, apa yang sedang terjadi adalah pelajaran besar dari Allah untuk seluruh desa. Namun kisah ini belum berakhir. Peristiwa berikutnya justru menjadi penutup yang paling mengejutkan, meninggalkan hikmah yang akan diingat sepanjang masa. Langit semakin gelap, angin berdesir, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Warga masih berkerumun di pemakaman, sebagian duduk lemas, sebagian lain masih berusaha menenangkan diri. Keranda tetap tergeletak di samping liang lahat, belum juga bisa dikebumikan. Imam desa lalu mengangkat tangannya, berdoa dengan suara lirih namun penuh getar. Ya Allah, jika hamba MU ini masih membawa dosa, ampunilah dia. Jika Engkau ingin menunjukkan peringatan kepada kami, maka jadikanlah kami mengambil pelajaran darinya. Doa itu membuat warga ikut menitikkan air mata. Namun, di tengah suasana haru, seorang kakek yang dikenal bijaksana melangkah ke depan. Dengan suara serak ia berkata, "Kita semua tahu, semasa hidupnya almarhum Haji sering bersikap angkuh. Ia menolak nasihat, bahkan kerap meremehkan ibunya yang sudah renta. Bukankah durhaka kepada orang tua adalah dosa besar? Mungkin inilah balasan yang diperlihatkan Allah di hadapan kita." Ucapan itu membuat warga terdiam. Mereka saling berpandangan, lalu menunduk. Perlahan, bisik-bisik menyebar. Banyak yang akhirnya mengangguk, mengakui bahwa benar. Almarhum sering berkata kasar pada ibunya, meski ia sudah menunaikan ibadah haji. Akhirnya diputuskan untuk menunda pemakaman hingga esok pagi, berharap tanah bisa lebih mudah digali dan suasana lebih tenang. Keranda dibawa kembali ke masjid, dijaga oleh beberapa warga yang tetap membaca doa sepanjang malam. Keesokan harinya, setelah salat subuh, jenazah kembali dibawa ke pemakaman. Kali ini, liang lahat digali lebih dalam dan lebih luas. Aneh tapi nyata, saat adzan subuh masih terdengar, tanah yang kemarin begitu keras tiba-tiba lembut dan mudah digali. Seolah Allah telah memberi izin. Keranda diturunkan perlahan. Tidak ada lagi guncangan atau berat yang tak wajar. Jenazah akhirnya diterima oleh bumi, setelah semalam penuh terjadi penolakan. Warga yang hadir menangis, lega sekaligus takut. Imam desa lalu menutup dengan nasihat. Lihatlah, gelar haji bukan jaminan. Amal ibadah tidak bisa menutupi dosa besar jika kita meremehkan orang tua dan sesama. Jadikanlah ini pelajaran. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Hormati orang tua kita, hormati sesama, dan jangan biarkan kesombongan menutup hati. Warga pulang dengan langkah gontai, membawa rasa takut sekaligus kesadaran baru. Kisah itu menyebar ke desa-desa tetangga, menjadi perbincangan yang tak pernah dilupakan. Dan dari hari itu, semua orang lebih berhati-hati menjaga lisan dan sikap, terutama terhadap orang tua. Sebab mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri, bumi bisa menolak jasad seorang haji, bila hidupnya dipenuhi kedurhakaan.